Terutama buat para cowok-cowok, gue yakin banget lo pasti penasaran kan? Penasaran tentang apa yang sebenarnya dilakuin cewek-cewek waktu mereka lagi tersiksa banget sama rasa rindu. Gue yakin semua orang pernah merasakan yang namanya rindu kan? Baik itu ke pacar, teman, atau bahkan keluarga. Tapi tahukah lo bahwa rasa rindu itu nggak selalu indah seperti yang sering dibayangkan? Kadang, rasa rindu datang bersamaan dengan perasaan nyesek yang bikin lo nggak bisa mikir jernih. Bahkan, kadang bisa bikin lo merasa kayak ada yang hilang dari dalam diri lo. Nah, yang menariknya, cewek-cewek itu punya cara-cara yang sangat unik untuk menghadapi rasa kangen mereka. Mungkin lo sering bertanya-tanya, kenapa sih cewek bisa tiba-tiba bertingkah aneh, atau bahkan melakukan hal-hal yang gak biasa ketika mereka lagi kangen berat sama cowok mereka. Apalagi kalau dia lagi jauh, atau komunikasi jadi jarang. Kadang, cewek-cewek gak langsung bilang kalau mereka kangen, tapi ada banyak tanda-tanda kecil yang mereka tunjukkan. Nah, kalau lo seorang cowok yang lagi nonton video ini, siap-siap aja karena lo mungkin bakal ngeh kenapa cewek lo kadang bertingkah aneh atau bikin lo bingung waktu dia lagi dilanda rasa kangen. Di video kali ini, gue bakal kupas habis 8 hal yang biasanya dilakukan cewek-cewek secara diam-diam saat mereka lagi tersiksa banget dengan perasaan rindu. Gue jamin setelah lo nonton ini, lo bakal ngerti sisi lain dari perasaan mereka yang mungkin selama ini gak pernah lo pikirkan. Jadi, pastiin lo tonton video ini sampai habis ya. Tapi, hati-hati, karena video ini bakal panjang, mendalam, dan mungkin bikin lo ketawa atau, siapa tahu, malah bikin lo mikir, wah, ternyata cewek gua gitu juga ya. Nggak cuma gua doang yang ngerasain kangen. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai. Hal pertama yang pasti cewek lakuin waktu lagi kangen, lo pasti udah bisa nebak kan? Yes, mereka bakal ke poin media sosial lo. Tapi nggak sesederhana itu bro. Cewek tuh kayak punya radar khusus buat ngelacak semua hal kecil yang ada di dunia maya. Jadi mereka nggak cuma sekadar lihat-lihat postingan terbaru lo yang ada di feed. Nggak segampang itu. Mereka bisa nyari tahu hal-hal yang udah lama banget, bahkan mungkin udah berbulan-bulan lalu. Misalnya, mereka bisa cek highlight Instagram lo yang udah lama banget, atau malah scroll-scroll ke bawah banget, hanya buat nginget kapan pertama kali lo posting foto bareng dia, pasangan lo. Dan yang lebih gokilnya lagi, mereka nggak cuma sekadar lihat gambar lo aja. Cewek tuh juga bisa ke poin komen-komen yang ada di postingan lo. Lo pikir cuma suka foto aja? Salah. Mereka bakal lihat siapa aja yang ngomentarin foto lo, dan siapa aja yang terlibat dalam percakapan di postingan lo. Bukan berarti mereka posesif atau pengen ngatur lo, walaupun kadang emang iya, tapi lebih karena mereka pengen tahu siapa aja yang ada di sekitar lo sekarang. Ada nggak sih yang deket sama lo? Siapa tahu aja ada petunjuk atau clue soal apa yang lagi lo lakuin sekarang. Jadi buat mereka, ngecek media sosial lo tuh bisa jadi semacam terapi. Mungkin terdengar aneh, tapi ini jadi cara mereka buat ngeredain rasa kangen yang mereka rasain. Walaupun seringnya malah bikin rasa kangen mereka makin parah, karena semakin mereka ngelihat lo bahagia di luar sana, semakin mereka ngerasa pengen lebih deket sama lo. Tapi ya, begitulah cara cewek-cewek menghadapinya. Bisa bikin mereka senyum, tapi kadang juga bikin mereka ngerasa lebih rindu. Yang kedua, ini salah satu guilty pleasure cewek yang mungkin gak banyak cowok yang tahu. Mereka suka banget nyimpen barang-barang kenangan dari lo, yang mungkin kelihatannya gak ada artinya sama orang lain. Tapi buat cewek, barang-barang itu bisa jadi harta karun yang punya makna lebih dalam daripada yang lo bayangin. Misalnya, hoodie yang lo tinggalin di rumahnya waktu hujan deras, atau tiket konser yang kalian tonton bareng di waktu yang spesial. Kedengerannya simple, tapi buat mereka, barang-barang itu kayak simbol dari momen indah yang mereka alami bareng lo. Dan yang lebih parah, kadang cewek-cewek bakal ngeluarin barang-barang itu, cuma buat nginget-nginget momen spesial yang mereka lewatin bersama lo. Bisa jadi mereka duduk di tempat favorit kalian sambil pegang tiket konser itu, atau bahkan ngelus hoodie lo yang udah lama gak dipakai. Dan percaya atau enggak, ada yang sampai nyium hoodie lo, cuma buat merasa kayak lo ada di deket mereka lagi. Kayak mereka pengen ngerasain ada sedikit jejak lo di sekitar mereka, biar rasa kangen yang berat itu bisa sedikit terobati. Walaupun sebenarnya, hal ini malah kadang bikin rasa kangen mereka makin kuat, karena barang-barang itu ngingetin mereka sama lo setiap kali mereka ngeliatnya. Buat cewek, itu bukan cuma barang, tapi kenangan yang bisa bikin mereka merasa lo masih ada di sekitar mereka.
meskipun lo lagi jauh. Kadang, hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin mereka ngerasa lebih dekat sama lo, walaupun secara fisik, lo nggak ada di sana. Yang ketiga, kalau lo punya film atau serial yang sering banget kalian tonton bareng, percayalah, cewek lo pasti bakal nonton ulang itu pas lagi kangen. Tapi ini nggak sekadar nonton biasa bro, cewek itu bakal masuk ke mode nostalgia yang penuh banget sama kenangan. Jadi mereka bakal duduk manis di depan layar, nyalain film favorit kalian, tapi yang mereka fokusin bukan plot ceritanya, apalagi adegan-adegan dramatis atau lucunya. Enggak. Yang mereka inget tuh, malah obrolan-obrolan kecil yang pernah lo lontarin waktu kalian nonton itu bareng. Mungkin lo pernah komentarin adegan lucu yang dia nggak sadar sebelumnya. Atau mungkin lo pernah ketiduran waktu filmnya baru setengah jalan, dan dia ketawa sambil motret lo diam-diam. Kadang lo nggak tahu, tapi dia ingat banget momen-momen kecil kayak gitu, yang menurut lo nggak penting, tapi buat dia itu adalah kenangan yang ngasih rasa nyaman. Bahkan, pas filmnya udah selesai, dia nggak langsung matiin layar. Lo tahu kenapa? Karena mereka bakal duduk diam dulu, merenung sejenak sambil mikir, kapan ya bisa nonton bareng lagi? Itu bukan cuma soal filmnya, tapi soal momen yang mereka lewatin sama lo. Karena di balik layar itu, mereka merasa ada lo di sebelah mereka, nonton bareng, ngobrol bareng, dan rasanya itu bikin suasana jadi lebih hidup. Kalau udah kayak gini, sebenarnya cewek itu cuma pengen satu hal. Lo ada di samping dia, nemenin dia, dan bikin suasana yang sebelumnya penuh tawa dan kehangatan itu hidup lagi. Mereka cuma pengen merasakan kebersamaan itu lagi, walaupun cuma lewat kenangan yang tertinggal di film yang udah kalian tonton berulang kali. Bagi mereka, itu lebih dari sekedar hiburan. Itu adalah cara mereka merasakan kedekatan sama lo, meskipun lo nggak ada di sana. Yang keempat, ini nih yang mungkin gak banyak cowok yang sadar. Cewek-cewek tuh sering banget chatting, tapi gak dikirim. Lo pernah gak kepikiran, kok cewek gua gak pernah ngirim chat panjang-panjang ya? Padahal dia sering banget ngetik dan ngehapus pesannya, tapi akhirnya gak dikirim. Serius deh, mereka ngetik, ngehapus, ngetik lagi, terus malah ninggalin pesan itu di draft. Kadang, mereka juga udah nulis curhat panjang lebar, mulai dari cerita tentang apa yang mereka lakuin hari itu, sampai yang lebih pribadi kayak, aku kangen banget, atau sekadar ngomong, malam ini aku pengen ngobrol sama kamu. Tapi kenapa nggak dikirim? Karena sebagian besar cewek takut kelihatan terlalu needy atau ribet, dan mereka nggak mau lo berpikir kalau mereka terlalu tergantung sama lo. Jadi daripada ngirim pesan itu dan takut lo mikir aneh, mereka memilih buat diam aja. Mereka bakal ngecek lagi pesan yang belum terkirim itu, sambil mikir, apa aku kirim aja ya? Tapi nanti dia lagi sibuk nggak ya? Atau jangan-jangan dia malah nggak punya waktu buat baca. Dan akhirnya pesan itu tetap jadi draft tanpa pernah dikirim. Dan yang lebih lucunya lagi, ada beberapa cewek yang sampai bikin voice note panjang banget, cuma buat ngungkapin rasa kangen atau perasaan yang mereka pendam. Tapi setelah direkam, mereka nggak punya keberanian buat ngirim. Jadi, voice note itu cuma tersimpan di HP mereka. Jadi rahasia kecil yang cuma mereka yang tahu. Itu semacam bentuk pelampiasan rasa kangen yang mereka simpan dalam diam. Dan kadang, mereka bahkan mendengarkan voice note itu lagi, hanya untuk merasa dekat dengan lo. Gak ada yang tahu, selain mereka, suara mereka sendiri yang mengungkapkan semua perasaan itu. Mungkin bagi lo, ini terdengar aneh, tapi buat cewek, itu cara mereka untuk mengungkapkan kerinduan tanpa harus merasa terlalu terbuka atau bergantung. Mereka tetap pengen lo tahu bahwa mereka kangen, tapi dengan cara yang gak terlalu langsung. Yang kelima, ini dia. Salah satu cara cewek buat ngeredain rasa kangen yang paling personal. Kalau mereka punya video call terakhir kalian yang sempat terekam, atau foto-foto waktu kalian habisin waktu bareng, percaya deh itu sering banget diputar ulang. Cewek itu bisa ketawa kecil sendiri pas lihat video atau foto itu, tapi tiba-tiba bisa diam dan termenung sambil mikir dia juga kangen gak ya? Itu momen-momen yang mungkin kelihatan biasa buat lo. Tapi buat mereka, itu adalah kenangan berharga yang selalu bikin mereka tersenyum sekaligus merasa kosong karena kangen. Selain itu, curhat ke diary jadi salah satu cara cewek buat ngebuang rasa kangen yang gak bisa mereka ungkapin langsung ke lo. Tapi ini bukan sekadar buku biasa loh. Buat mereka, diary itu adalah tempat paling aman dan pribadi buat menulis semua perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Biasanya, mereka bakal mulai dengan kalimat sederhana seperti, "Hai diary, hari ini aku kangen banget sama dia."
Dan dari kalimat itu semuanya mengalir. Mereka bakal menulis kenapa mereka kangen, apa yang mereka rasain, dan kadang gak jarang mereka bikin skenario di kepala. Kalau dia tiba-tiba datang sekarang, aku bakal ngelakuin ini. Kadang rasa kangen itu bahkan bisa bikin mereka nulis puisi. Bukan karena mereka sok romantis, tapi karena itu cara mereka buat merangkai kata-kata yang gak bisa mereka ucapkan langsung ke lo. Itu adalah cara mereka menyalurkan perasaan yang terlalu dalam untuk hanya sekadar dikirim lewat chat atau dibicarakan secara langsung. Dan yang lebih dalam lagi, diary itu sering jadi saksi bisu perjalanan hubungan lo dan dia. Dari cerita pertama kali ketemu, momen bahagia yang kalian lewatin, sampai hari-hari seperti ini saat mereka lagi kangen berat sama lo. Banyak cewek yang percaya atau enggak sebenarnya pengen banget kasih diary mereka ke lo, biar lo tahu seberapa dalam perasaan mereka. Tapi karena gengsi dan takut lo risih atau malah ngerasa canggung, mereka memilih buat simpen itu semua sendiri. Jadi diary itu tetap jadi tempat paling pribadi mereka. Tempat mereka bisa bebas mengungkapkan apa yang ada di hati tanpa takut dinilai. Yang keenam, ini adalah hal yang sering banget cewek lakuin pas mereka lagi kangen. Dan mungkin juga yang paling intens. Bayangin ketemuan lagi. Cewek itu sering banget ngebayangin saat-saat kalian bakal bertemu lagi setelah sekian lama. Mereka bakal ngebayangin setiap detailnya, mulai dari pakaian yang bakal mereka pakai, tempat kalian ketemu, bahkan sampai dialog pertama yang mereka harapkan bisa terjadi. Gak cuma itu, mereka juga bakal membayangkan gimana rasanya ketika lo akhirnya meluk mereka lagi, atau bahkan sekadar melihat lo tersenyum dari dekat. Itu momen-momen yang mereka harapkan bakal terjadi. Dan bayangin itu adalah cara mereka untuk merasa lebih dekat sama lo, meskipun lo belum ada di sana. Bagi cewek, bayangan ini bukan cuma sekadar imajinasi belaka lo. Itu adalah semacam harapan. Sesuatu yang mereka pengen dan bikin mereka terus bertahan. Meskipun rasa kangen itu makin berat. Setiap detail dari bayangan itu terasa sangat hidup dan nyata bagi mereka. Mereka ngebayangin gimana rasanya mendengar suara lo lagi, atau merasakan kehangatan tubuh lo ketika kalian saling dekat. Itu bukan sekadar fantasi, tapi semacam pengingat bagi mereka bahwa ada harapan untuk bisa bertemu lagi. Bayangin ketemuan ini jadi semacam ritual pribadi yang bikin mereka merasa lebih kuat dan lebih sabar menunggu. Karena setiap kali mereka ngebayangin itu, mereka merasa lebih dekat sama lo, seakan-akan kalian udah bertemu meskipun kenyataannya kalian masih jauh. Bagi cewek, itu adalah cara mereka bertahan dan menjaga harapan. Sampai akhirnya momen itu benar-benar terjadi. Yang ketujuh, ini adalah cara yang sering banget cewek lakuin untuk ngeluarin perasaan mereka yang terkumpul. Mendengarkan lagu-lagu sedih. Lo tahu gak sih, kalau lagu itu punya kekuatan luar biasa untuk membawa seseorang kembali ke momen tertentu, ke perasaan tertentu? Nah, pas cewek lagi kangen, lagu galau jadi senjata andalan mereka. Tapi ini bukan sembarang galau, bro. Cewek tuh gak sembarangan pilih lagu. Mereka nyari lagu-lagu yang liriknya bener-bener nyentuh hati dan bisa ngena banget ke situasi mereka. Misalnya kalau mereka lagi LDR, mereka bakal cari lagu yang ngomongin soal jarak. Tentang bagaimana perasaan kangen itu terasa begitu berat meskipun kalian jauh. Atau kalau mereka lagi nunggu kabar dari lo, lagu-lagu tentang penantian jadi pilihan mereka. Lagu-lagu yang liriknya bicara tentang menunggu, tentang harapan, dan tentang kerinduan yang gak tahu kapan akan terjawab. Dan gak jarang, mereka bakal nangis di tengah-tengah lagu itu. Tapi bukan cuma karena liriknya aja loh. Kadang air mata mereka keluar, bukan karena lagu itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang menyedihkan, tapi karena bayangan lo yang muncul di kepala mereka. Mereka ngebayangin gimana rasanya kalau lo ada di sana, menemani mereka, atau ngebayangin kapan kalian bisa ketemu lagi. Yang menarik, buat cewek, nangis sambil dengerin lagu itu bukan tanda kelemahan. Malah, buat mereka itu cara buat ngelepasin rasa rindu yang udah numpuk, rasa kangen yang udah penuh banget di hati. Mereka nangis karena mereka merasa, dengan menangis, mereka bisa melepaskan sedikit beban itu, walaupun sementara. Jadi kalau lo tahu cewek lo suka dengerin lagu galau, jangan anggap remeh ya. Bisa jadi itu sinyal kalau dia lagi butuh perhatian lo. Bisa jadi lagu-lagu itu jadi cara mereka untuk mengungkapkan perasaan yang gak bisa mereka ungkapkan langsung ke lo. Dan kalau lo tahu, mungkin lo bisa jadi pendengar yang mereka butuhkan untuk bantu mereka ngelewatin perasaan itu. Yang kedelapan, mungkin kedengeran lucu, tapi pas cewek lagi kangen dan lo jarang update,
mereka bakal jadi lebih kepo ke teman-teman lo. Gak berarti mereka posesif atau nggak percaya sama lo, tapi ini sebenarnya cara mereka buat cari tahu kabar lo secara nggak langsung, tanpa harus nanya langsung ke lo. Mereka bakal nyari foto, story, atau apapun yang bisa ngasih petunjuk tentang lo. Setiap kali lo nggak ada kabar, teman-teman lo jadi target utama mereka buat mencari tahu sedikit informasi tentang lo. Misalnya, kalau ada foto lo yang diposting temen lo, mereka bakal langsung nge-zoom in, liatin setiap detail ekspresi lo, dan mikir, dia kelihatan happy di foto ini, tapi dia kangen gua nggak ya? Mereka bisa ngebaca ekspresi lo, meskipun cuma di foto, sambil berharap bisa menangkap sedikit tanda bahwa lo juga merindukan mereka. Bahkan kadang-kadang, mereka bisa meluangkan waktu buat cari komentar-komentar lo di postingan temen lo, cuma buat ngerasa lebih dekat sama lo, dan buat dapetin gambaran soal gimana kehidupan lo tanpa mereka di sisi lo. Lucunya, dari hasil stalking ini, mereka malah sering nemuin hal-hal kecil yang bikin rasa kangen mereka makin dalam. Bisa jadi cuma senyum lo di foto grup atau komentar lo yang gak sengaja bikin mereka tersenyum. Buat mereka, hal-hal kecil kayak gitu bisa jadi obat sementara yang bikin mereka ngerasa lebih dekat sama lo, meskipun lo lagi jauh. Itu cara mereka ngubatin rasa kangen yang gak bisa langsung mereka ungkapin. Dan kadang, itu udah cukup untuk bikin mereka merasa sedikit lebih tenang. Jadi, kalau lo merasa ada yang aneh atau lebih sering stalking temen-temen lo, mungkin itu tandanya cewek lo lagi butuh perhatian, dan dia cuma pengen merasa deket sama lo lagi. Dan yang terakhir, ini mungkin agak bikin lo terkejut. Cewek bakal sering banget nginget momen-momen kecil yang terjadi antara kalian. Bukan cuma hal-hal besar atau momen spektakuler, tapi juga yang kecil-kecil banget yang mungkin lo udah lupa. Misalnya pas kalian lagi duduk bareng di suatu tempat, lo nyebutin sesuatu yang lucu, atau mungkin lo ngajak dia jalan-jalan ke tempat yang gak biasa. Atau bahkan hal sederhana seperti kalian ngobrol sampai malam lewat telepon, cuma berdua, ngobrolin hal-hal ringan. Hal-hal kayak gini tuh cewek inget banget loh. Mereka bisa terus replay momen itu dalam kepala mereka berulang-ulang sampai seringkali bikin mereka senyum-senyum sendiri. Bahkan kadang mereka bakal ngomong ke temen-temennya, lo inget gak waktu kita lagi di kafe itu? Itu tuh salah satu hari terbaik buat aku. Bisa jadi buat lo itu cuma kejadian biasa. Mungkin lo bahkan udah lupa. Tapi buat cewek, itu adalah kenangan yang mereka bawa dan jaga. Momen-momen kecil yang gak ada di radar lo, justru bisa jadi hal besar buat mereka. Momen kayak gitu bisa jadi kenangan yang terus hidup di kepala mereka. Jadi semacam pengingat tentang betapa spesialnya hubungan kalian. Bahkan gak jarang, mereka ngulang-ngulang cerita tentang kejadian-kejadian kecil itu sama teman-temannya. Cuma karena itu bikin mereka merasa lebih dekat sama lo, walaupun jarak memisahkan. Buat cewek, hal-hal kecil yang lo anggap sepele bisa jadi kenangan besar yang gak pernah mereka lupakan. Dan ketika mereka lagi rindu, mereka bakal terus nge-replay momen itu, ngebawa mereka kembali ke saat-saat indah itu, dan merasa sedikit lebih dekat dengan lo. Jadi jangan pernah anggap remeh momen-momen kecil yang terjadi antara kalian. Karena kadang, itulah yang paling berkesan dan jadi kenangan yang bikin mereka terus ingat sama lo. Jadi, itu dia 9 hal yang cewek lakuin diam-diam pas mereka lagi tersiksa rindu. Kalau lo lagi jauh dari pasangan atau bahkan sibuk banget, inget ya, kasih kabar kecil atau perhatian sederhana. Kadang, hal-hal kecil itu justru yang punya arti besar buat mereka. Dan bisa jadi cara lo untuk ngebantu mereka ngelewatin rasa kangen itu. Jadi jangan anggap remeh momen-momen sederhana, karena itu bisa bikin mereka ngerasa lebih dekat sama lo, bahkan saat jarak memisahkan. Terima kasih banget udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa kasih lo insight yang berguna. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo supaya lebih banyak yang tahu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jaga diri. Dan terus tunjukin perhatian ke orang-orang yang lo sayang.